Anaknya pengen cita-cita jadi apa? Saya jawabnya pendeta. Kayak bapaknya, Nah. mama sih terserah, Tapi nanti jadi- mama arahkan. Motivator besar apapun nggak bisa buat orang semangat cari uang. Yang bisa buat orang semangat cari uang tau nggak apa? Tagihan. Itu saya ketawa nggak? Ketawa. Selamat malam pemirsa. Saat ini kita sedang menyaksikan podcast Rahasia Keluarga. Saya buka acara ini dengan sebuah pantun ya. Pergi bertamu ke rumah ratu, disajikan tempe dan tahu. Cakep. Cakep. Kalau ingin dapatkan sesuatu, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Yeah. Mantap. Baik, saat ini saya ingin memperkenalkan diri saya dan semua yang hadir di podcast malam hari ini. Perkenalkan, saya Artati Manurung. Saya sudah didampingi oleh suami saya, Robert Tambarita. ya. Bersama kami pada malam hari ini sudah hadir Bapak Pendeta Yopi Halomuan Sinaga Oke, selamat malam pemirsa. dan Ibu Linda Hartati. Halo, malam. Oke, sekedar perkenalan, Bapak Pendeta Yopi Halomuan SPMSI seorang pelayan gereja dan pengusaha. Ya, Dan betul Ibu Linda sekali. Hartati seorang dokter umum. Malam ini tema podcast kita adalah keuangan keluarga, masalah atau peluang. Baik, kakak dan abang, kami ingin menanyakan pertanyaan pertama. Pernah gak sih punya masalah keuangan? Karena kelihatannya kakak dan abang baik-baik saja nih, Oke sampai ya. saat ini. Ya, kalau bicara masalah keuangan keluarga pasti ada ya, bahkan sampai saat ini pun pasti ada. Dari mulai awal-awal pernikahan sampai hari ini pasti ada. Karena ya memang setiap kita punya kebutuhan yang terus bertumbuh, tantangan yang terus bertumbuh begitu ya. Tetap ada, pasti ada. Kalau boleh diperdalam Bang, waktu awal pernikahan tuh pas mau punya anak atau pas lahir, yang seperti apa gitu Bang? Boleh ceritain Bang? Masalahnya ya, oke. Yang pasti waktu awal-awal menikah memang kami punya income yang sangat terbatas ya, sangat terbatas. Saya masih kuliah S2, kemudian juga sementara tinggal di rumah orang tua. Dan ini tantangan yang kami hadapi ketika awal-awal menikah gitu ya, dengan pendapatan yang sangat terbatas, masih kuliah dan ada banyak biaya juga untuk biaya kuliah di sana, ditambah lagi ya masih tinggal juga bersama dengan orang tua. Begitu. Nah itu tantangannya, kita punya kebutuhan yang mungkin ya harus dipenuhi begitu ya. Sebenarnya sih setiap dari awal pernikahan itu, jadi ada beberapa planning awal gitu. Jadi menikah, karena saya punya profesi dokter, jadi waktu itu lulus, menikah. Jadi memang kerinduannya waktu itu masih masa PTT ya, PTT. Dan kerinduan saya bisa PTT di Papua, gitu ya. PTT di Papua, jadi kami mempersiapkan dengan itulah, mempersiapkan hal itu, berencana pindah ke Papua. Jadi waktu itu belum ada panggilannya, bukaannya. Jadi datang aja ke sana. Kita ada keluarga di Jayapura, jadi di tempat keluarga itu mampir, sehingga disitulah masa mengurus kita 2 mingguan ya. 2 mingguan di 2 Papua, mingguan ada di sana, Jayapura. jadi datang ke studi sana, ngurus segala macam gitu. Dan ternyata saran dari dia belum ada kebutuhan atau pembukaan di sana. Jadi disarankan ikut lagi dari pusat gitu, di Jakarta gitu. Jadi kami sekitar 2 minggu lah, jadi menjajaki, cari tahu informasi di sana. Akhirnya kembali pulang ke Jakarta gitu, tunggu pembukaan PTT dari pusat itu sih sebenarnya. Dan ternyata daftar tidak keterima gitu. Padahal waktu itu saya saking pengennya ke Papua tuh, saya pilih yang daerah jauh, yang paling jauh. sangat terpencil di Pegunungan Bintang gitu. Terus nggak masuk, nggak berapa lama tahu hamil. Itu waktu itu hamil Kesa ya, hamil Kesa anak pertama. Jadi saran orang tua, keluarga,
ya apa hamil sampai melahirkan di sana, baru kita planning lagi lah untuk selanjutnya misalkan kayak gitu. Jadi hal itu malah akhirnya bawa kami tinggal di rumah keluarga Bang Yopi Iya. gitu. Kami tinggal, jadi saya tinggal di rumah mertua gitu ya. Kami tinggal di sana sampai Keisa lahir, sampai Keisa sekitar 8 bulanan ada tinggal di sana gitu. Jadi itu hal-hal banyak penyesuaian dengan kondisi keuangan, income, pendapatan, tinggal dengan mertua gitu. Jadi ada banyak penyesuaian, ada banyak kondisi gitu. Bukan kalau saya sebagai wanita gitu ya, kayak menikah tuh kan jadi ratu ya, terus pengen punya istana sendiri. Itu sebenarnya kalau kerinduan saya punya rumah, atau bukan rumah sih, mungkin kontrak atau apa, karena bisa ngatur sendiri, jadi ratu sendiri, mau naruhnya di mana gitu. Itu sebenarnya yang sering saya sampaikan seperti itu. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan termasuk income, Kondisi keuangan kita. Iya, betul. penghasilan gitu. Itu ada di situ gitu. Itu terus hamil anak pertama gitu kan, jadi udah ada persiapan akan ada biaya yang cukup besar. Jadi itu ada pertimbangan tetap ada di situ. Terus keluarga mertua juga memang pengennya udah di sini aja lah, ini cucu pertama kita mau lahir dan sebagainya macam gitu. Itu terus banyak hal lah. Jadi di masa-masa itu ada masa penyesuaian. Betul. Kalau untuk saya, betul. jadi bukan karena nggak suka juga dengan, saya punya mertua tuh baik banget. Tinggal di rumah mertua ya. Mertua saya baik, kenal juga kan, kenal juga. Kenal. Jadi Opung Keisa tuh baik sekali guys. Jadi saking baiknya tuh rajin, apalagi dulu almarhum mertua laki-laki saya tuh, jadi pagi rajin dia rendemin baju, itu deket dengan kamar kami. Misalkan hari mau leyeh-leyeh gitu, Iya. Sabtu, Minggu gitu kan, mumpung Bang Yopi libur, tapi di pagi udah rendemin baju, udah ada kerjaan, kadang dicuciin. Itu tuh hanya terpaksa bangun pagi kan, bantuin. Jadi itu bukan karena nggak ini, cuman ada masa-masa tuh ngerasain jadi berkeluarga, jadi ratu di tempat tinggal sendiri, nggak ada gitu. Rajin mertua, kalau mertua perempuan saya datang udah bisa datang dari pasar bawa udang, bawa ini nih untuk calon cucu saya, udah gitu. Rajin banget dimasakin nih kan. Nggak enak ya kita pengen bangun siang makan aja gitu, terus ya udah bantuin masak, nemenin dia gitu. Karena saking sayangnya, terus nggak sabar juga nunggu cucu pertama. Jadi ada masa-masa enak nggak enak gitu dengan di masa itu gitu. Kalau saya sih secara pribadi ngalamin itu Jadi di awal. apa yang menjadi prioritas keuangan abang dan kakak pada saat itu? Karena kan tadi bilangnya tinggal di rumah mertua ya. Berarti prioritasnya apa nih, Bang? Ya kalau bicara prioritas pada saat itu ya pasti kita untuk persiapan kelahiran ya, untuk persiapan kelahiran, untuk cari kontrakan supaya kita bisa tinggal di rumah di tempat sendiri seperti itu ya. Nah, tapi ternyata ya memang balik lagi nih, karena kondisi income pada saat itu, karena kami memang target awalnya adalah untuk pergi ke Papua. Target awalnya itu pergi ke Papua, bukan untuk tinggal di Jakarta waktu itu, karena ketika Kak Linda kalau saja dapat PTT di sana, mungkin saya akan tinggal di sana juga setelah saya menyelesaikan nanti S2 saya begitu ya, dan kita akan mulai hidup di sana. Tapi ternyata berbeda begitu ya, sehingga pada saat sampai pun dengan persiapan yang sangat-sangat minim ya, bisa dibilang itu dengan sisa angpau nikah gitu ya. Dan gaji Sisa tuh, yang Bang. sangat Sama, Bang. sedikit. Saya juga, Bang. Sisa Kita tuh, juga Bang. sisa-sisa ampau. Ada kita sisa juga ya. perjuangan. Iya, betul. Ya, jadi akhirnya dan plus langsung dapat berkat kehamilan begitu ya. Iya. Jadi memang benar-benar itu semua buat kita awal-awal shock yang luar biasa gitu. Awal-awal shock yang Cepat luar lah biasa gitu secara ya, keuangan perputaran begitu ya. waktunya ya. Nah, itu yang membuat kita beradaptasi, menyesuaikan dengan berbagai cara gitu. Iya, sama kan Bang Yopi tuh pas masa itu, jadi balik ke Jakarta itu, yang masa hamil Keisa itu sedang nyelesain S2-nya.
Iya, S2-nya gitu. Jadi saya inget banget gitu. Jadi Butuh banyak uang. pas masa-masa itu ya, terus dia ngambil apa namanya yang di itu Penelitian, yang di Kiat di Iya. Serang ya, Indakiat. iya Cilegon Serang. Jadi untuk ngelakuin penelitiannya pulang pergi balik jarak jauh kayak gitu. Jadi Biaya benar-benar semuanya. biaya persiapan untuk sidangnya. Jadi itu seru banget itu menjelang. Jadi saya bantuin Tesisnya. ngerjain, ngetikin gituin. Jadi supaya dia bisa kejar cepet lulus, nggak perpanjang Bayaran lagi. semester baru gitu. Jadi nyelesain itu supaya bisa ada revisi dari pembimbing, selesain besoknya bisa. Jadi bener-bener Wah, luar ngalamin biasa. banget kejar-kejar tayang gitu, Iya. nyelesain di fase-fase itu di hamil-hamil tua lah. Iya, betul. Gitu masa-masa menjelang sidangnya. Jadi sesuatu yang luar biasa lah ngelewatin step-step itu gitu. Kakak kan dokter nih Kak. Jadi maksudnya keterbatasan tuh Kakak nggak sedang bekerja atau dua-duanya kerja nih? Pada saat itu sih hanya saya yang kerja ya. Ya. Tapi di sisi Paling- lain, Kak Linda ada ada praktek-praktek lah ya. Ada yang- praktek-praktek. Jadi waktu balik lagi ke Jakarta itu jaga klinik atau ngisi klinik aja gitu. Jadi nggak ada yang terikat, yang full time kerja yang full time gitu. Jadi part timer aja ngisi klinik, jaga di klinik mungkin seminggu 2-3 kali kayak gitu. Jadi itu yang proses dikerjain sih pas masa-masa balik Jakarta yang sampai melahirkan Keisa itu. Jadi abang lagi tesis, Ya. kakak persiapan melahirkan, Mm-mm. yang kerja abang aja, dan juga pendapatan belum terlalu besar waktu itu. Iya. Wah, pasti banyak masalah-masalah nih Kak. Cukup Kelihatannya nggak? cukup kali ya. Tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Ya kalau bilang cukup ya cukup gak cukup gitu ya. Tapi sering sekalinya memang tidak cukup. Sering sekalinya sih tidak cukup ya kalau bicara tentang kebutuhan yang kita penuhi. Tapi ya ada banyak cara lah ya yang bisa dilakukan gitu ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk hal yang tidak cukup tadi. Misalkan begini, memang kalau dibilang pernah nggak kita berselisih gara-gara ini? Ya pernah, pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah. Nah, tetapi satu hal yang kita sepakati sama-sama waktu kita berselisih, dengan berselisih tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Ya orang kalau misalkan kita kita ada uang saja kalau ada masalah nggak enak kan ya. Apalagi kalau nggak ada uang gitu, terus konflik ngapain begitu kan? Nah, Jadi ingat-ingat nih, nggak ada uang, masalah, wah tambah repot deh. betul Apalagi sekali. kalau nggak ada uang, masalah, wah tambah repot. Lanjut Bang. Ya, nah itu jadi waktu kita punya kebutuhan tadi memang ya bersyukurnya sih kami banyak diskusi tapi memang bukan diskusi yang bagaimana, kadang-kala juga ada tangisan juga diskusinya ya saya dokter kok begini banget seperti itu ya. Ya saya juga bukan orang yang tidak bekerja keras gitu, tapi saya juga orang bekerja keras. Nah, tapi dengan kondisi ini kan tidak bisa selesai sampai di situ. Ya akhirnya kita diskusi sama-sama. Ya cuman dua alternatifnya kalau kekurangan uang. Kurangin biaya atau tambah pendapatan. Ya tinggal kita list biaya apa lagi yang dikurangin. Gitu. Sekarang ya biaya kan, kalau biaya tesis nggak mungkin dikurangin, biaya untuk persiapan makan-makan di tesis nggak mungkin dikurangin, biaya pergi kunjungan untuk lihat riset di Serang nggak bisa dikurangin begitu ya. Biaya apa lagi yang dikurangin begitu. Nah terus ya kemungkinan besar kan harus ditambah mau nggak mau, harus ditambah. Nah puji Tuhan ya, kabar baik ya ya ada saja kesempatan dalam tanda petik ya berbisnis seperti itu. Ya walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi itu bisa memberi ada tambahan begitu. Itu yang mencukupkan lah di situ, membuka diri. Mungkin pertanyaan ke Kak Linda. Adakah pemilihan susu atau pampers yang pada saat itu yang sesuai untuk kebutuhan anak, apa ya yang sesuai buat anak saya, cukup gak ya yang ini kalau saya pilih udah lahir ya? Saat anak yang
kedua sudah lahir juga. Notabene kan kakak nih dokter. Gitu ya. Biasanya Orang yang nggak dokter aja pengennya gizinya pol gitu ya, apalagi dari nutrisi. kakak nih, ya cerita coba kak. Ya nggak dokter juga semua pengen yang pol untuk anaknya. Kalau bisa yang terbaik gitu kan. Semuanya begitu sama gitu. Itu cuman satu poin tuh kalau saya udah sampaikan gitu ke Bang Yopi gitu ya, dari sebelum anak kami lahir yang pertama gitu, dari sebelum Keisa lahir juga kami udah diskusi, saya udah sampaikan saya pengen kasih anak-anak saya gitu, waktu itu kan Keisa ya, kasih Keisa kalau lahir gitu anak kami yang pertama untuk ASI eksklusif itu, ASI eksklusif 6 bulan. Itu malah komitmen saya itu sampai kerja part timer itu pun dari melahirkan itu kerja. Jadi berhenti ya. Saya yang terakhir gitu, yang jaga itu gitu. Jadi memang full. Puji Tuhan gitu ya. Baik gitu semuanya diatur, itu bisa Keisa ASI eksklusif 6 bulan lah, memang nggak sampai bisa nyetok banyak. Jadi pas untuk kebutuhannya aja gitu. Jadi yang luar biasa tuh itu yang terbaik yang menurut kami, dan itu bisa diberikan gitu. Jadi lumayan 6 bulan tidak pakai susu formula. Itu bisa tinggal dihitung. Ya susu bayi di bawah 1 tahun kan harganya lebih tinggi tuh. Jadi itu ada hal gitu. Jadi sebenarnya enggak niatnya memberikan yang terbaik, tapi jadi terbuka jalan tuh. Gitu. Kalau secara keuangan ada penghematan sekian di dalam 6 bulan itu gitu. Tapi malah bisa memberikan yang terbaik. Jadi itu kadang sesuatu yang bukan kita usahakan, maksudnya bukan rancangan kita tuh, begitu gitu. Ada diatur sedemikian rupa, Tuhan atur sedemikian rupa, tercukupi, ada jalan keluar, malah yang terbaik dapat gitu. Jadi kami bersyukur sekali dengan hal itu gitu, ngelewatin fase itu gitu. Nah lalu masuk kan, tadi pertanyaan masuk ke 6 bulan, terus mulai pasti kan ya, mulai pasti, terus mulai mencari juga susu formula gitu, karena makin berkurang ASI. Nah itu diskusi kami, diskusinya datang ke supermarket ya, supermarket, cari lorong susu aja, lihat komposisinya benar yang dibilang itu. Jadi tanya SPG-nya. Kalau tanya SPG diarahkan, saya nggak mau. Lihat datanya lorongnya, baca terus diskusi ini, lihat harganya juga gitu. Jadi akhirnya kami diskusi pulang, nggak langsung putuskan gitu. Jadi diskusi ini baik, ini harganya segini, sesuaikan dengan income kami waktu itu. Karena kan susu nggak bisa, misalkan beli yang mahal terus habis, terus kita downgrade nih, uangnya kurang, misalkan nggak bisa beli yang A, akhirnya turun ke B, ya nggak bisa juga demikian gitu. Ya kasihan juga anak kita. Akhirnya yang mana yang kita putuskan yang terbaik, gizinya cukup tapi sesuai sama pertanyaan keuangan kita. Saya juga punya pertanyaan waktu itu. Kamu susunya apa waktu kecil? Terus ditanya balik, susu saya apa waktu kecil gitu. Ternyata kan susu kami bukan susu yang mahal-mahal gitu ya. Akhirnya gitu kami ketawa sendiri, oh iya ya, susunya tet gitu. Ya terus gede juga gitu. Jadi dokter juga gitu. Akhirnya master juga. Akhirnya oh iya, sama. Karena akhirnya kami mengerti ini tambahan gitu. Jadi fokusnya bukan ke situ, tapi kasih makannya, pastinya kasih yang baik, terus yang lainnya juga penting dijaga gitu. Terus akhirnya kami memilih satu merek sedang lah. Jadi itu kami udah diskusikan, timbang, cocok. Nah itu cocok, akhirnya kami pilih, beda dengan yang biasa susu kami juga gitu, yang dulu kami dikasih orang tua kami waktu kecil gitu. Akhirnya itu lucu, banyak kejadian lucu dengan hal itu gitu. Milih susu aja ya kan? Hanya milih susu gitu, karena
kayak Keisa gitu, tahu Keisa kan yang putih bersih cabi Cakep, gitu. Kak, cakep. Itu kalau dibawa dulu kan kami tinggal waktu akhirnya pindah itu Pindah di ke Tanjung Duren waktu daerah Jakarta Barat, Tanjung Duren ya. Kalau main jalan ke mall, belanja misalkan ya, belanja bulanan itu kan kalau zaman dulu kan ditaruh di keranjang, di dudukannya itu loh, Ya. dudukan troli itu kan. Itu kalau jalan tuh, aduh ini kayak bule ini lucu Anaknya amat. cakep banget, bapaknya Pasti pasti susunya. bule. Tapi susunya Susunya ini gitu, banyak banget yang nanya ini apa susunya apa. Waktu dibilang Jadi pengen tahu ya. pas semua orang Kepo. gitu, teman-teman di pelayanan juga demikian gitu kan, sehat banget apa susunya gitu. Karena waktu kami bilang gitu, hah nggak salah gitu, kirain yang mahal, kirain apa gitu. Terus oh enggak, yang ini yang kami pilih itu aja, kami bilang ya itu gitu. Jadi ada banyak hal menambahkan gitu. Jadi ada banyak kalau untuk kami berkat yang luar biasa gitu, yang membuat kami Yang kami takjub lah. yang gitu kami dengan tahu proses juga itu. Kesia itu ya, karena anak pertamanya dia berprestasi sekali loh di sekolahnya, mengikuti banyak kegiatan di sekolahnya, ekskulnya bagus gitu. Jadi memang susu bukan masalah. Bukan karena susu aja gitu berarti. Bukan hanya karena susu gitu. Jadi Bukan susu bukan masalah. iya, malah susu bisa bikin masalah antara komunikasi. Iya kan? komunikasi itu Kalau susunya kita paksain, kita yang bermasalah gitu. Gitu. Jadi ya pertimbangan. pertimbangan penting, diskusi penting, Betul, terus betul, Kak. tidak memaksakan. Jadi memaksakan. pilih yang terbaik dengan kondisi yang ada gitu. Semua orang tua pasti mau milih yang terbaik, tapi mengerti kondisi dan mengupayakan mengkondisikannya itu penting sih. Kalau menurut kami itu diapers juga, ya anak kan masuk di fase itu begitu ya, kebutuhannya gitu. Jadi diatur-atur, bisa diatur-atur. Ya, kalau ibu-ibu paling jago lah mengatur-ngatur soal itu gitu. Ya, kapan ada promo, Promo hunter. kapan ada Kapan promo, harus datang ke supermarket ini? Iya. setelah promo. karena kebutuhannya kan lumayan banyak ya, Iya, menghabiskan betul. itu. Terus udah makin besar ya atur aja, dia udah mulai bisa diajar toilet training, kami ajari. Keisa tuh nggak lama, jadi sebelum Cika lahir dia udah pakai. toilet training, udah Oh. tanpa itu gitu. Jadi dikondisikan demikian, nggak gitu. Jadi toilet training diajar. Jadi 2 tahun tuh ya, Kak. Belum Kurang sampai, lebih. Belum sampai ya. belum sampai. Di bawah 2 tahun. 15 bulan. Setahun lebih Baru berapa habis bulan Cika, lah. gitu. Jadi termasuk cepet kan gitu. Jadi Karena harus gantian kan. Nanti kalau adiknya lahir kan supaya harus nggak double, pakai kami nggak pernah diapers mengalami juga. double. Oh iya. Betul, Jadi double. begitu itu ya budgetnya alihkan ke Cika. Iya. Maksudnya diapersnya nggak perlu beli buat kakaknya dan buat adiknya Iya, nggak perlu betul. gitu ya. Betul. Kakaknya Sudah maksudnya bisa. udah cukup besar, dan waktu diajar toilet training jadi supaya di kamar mandi pup atau itu Ya, buang karena air kecil kamar keterbatasan. mandi bisa gitu, dilatih lebih awal, Betul, dilatih bikin sama mandiri orang juga. tuanya ya. Dan ke Bagus- kita bagus juga solusi idenya. kayaknya terinspirasi ya. Ya Coba. karena keterbatasan tadi kan, karena keterbatasan keuangan tadi, makanya kita harus ya Tadi akalin. balik ke prinsip yang awal kan, Heeh. pengeluaran apa yang bisa ditekan, nah misalkan gitu, terus atau enggak cari penghasilan tambahan kan. Nah, Kami iya. itu Nah, salah tapi satunya di kami pun ada di satu titik udah nggak ada lagi yang bisa diakalin. Oh. Jadi ya udah nggak ada lagi yang bisa dikurangi, udah nggak ada yang press. bisa. Contoh ya waktu tadi ya sebelum setelah lahir kan berarti ya memang itu jadi sukacita di rumah orang tua saya ya. Ya ada cucu pertama ya. Tapi ya kita juga harus move on kan. Kita juga mesti pindah ke tempat ya tadi seperti Kalida sampaikan, iya, harus ada iya. istana sendiri gitu ya. Iya. Nah di tengah-tengah itu ya nggak ada. Di mana mau sewa rumah? Ya, Kita bukan nggak cari, sudah cari dengan segala budgetnya nggak masuk. budgetnya nggak pernah Dan masuk suka dan budget bayarnya nggak- juga ya. tahunan juga kan nggak dalam jumlah yang kita nggak cukup dananya. Jadi apa Bang pandangan orang tua pada saat kakak dan abang mengalami itu? Iya, pandangan orang tua yang pasti ya
bahkan bukan pandangan orang tua sebenarnya. Jadi Harapan mungkin. pandangan kami melihat bagaimana orang tua kami melihat kami gitu. Ya pasti orang tua Kalinda atau mertua saya juga lihat anak gue disekolahin jadi dokter kok gini banget gitu hidupnya, atau ya orang tua saya juga melihat saya juga bagaimana begitu ya. Itu yang sering kali kami pikirkan juga. Tetapi kami juga punya satu keputusan bersama bahwa ini keluarga kami, ya ini keputusan kami membangun rumah tangga kami sendiri begitu. Itu yang juga sering kami katakan ya ke orang tua kita. Ya. Ini keputusan kami. Ya ini keputusan kami, ya kami bangun rumah tangga kami sendiri. Ya tapi kabar baiknya, puji Tuhannya ya orang tua juga mendukung. Nah tinggal waktu dibilang ya udah kalau mau pindah silakan. Jadi gimana mau pindah? Kita jadi bingung sendiri gitu ya. Kita jadi bingung sendiri ya. Ya tapi balik lagi ya tadi, ya selalu ada jalan keluar. Itu yang paling penting poinnya. Ketika suami istri sepakat, sama-sama tidak berantem sehati gitu ya. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Oh, jadi kalau ada kekurangan, abang dan kakak tuh ngobrol, tapi nggak jadi konflik. Iya. Oh. Menghentikan konflik, terus kita punya kesepakatan sama-sama. Ya bahkan karena kita orang pelayanan, orang rohani juga, ya kami berdoa. Kita bawa di dalam doa, pastilah itu ya. Nah itu yang membuka pintu-pintu yang tertutup tadi tuh. Ya. Tiba-tiba dan saya juga mulai mencari pekerjaan. Iya. Saya mulai mencari pekerjaan saat itu, yang lebih baik tentunya ya. Karena itu sudah mulai saya udah ngelihat di sisi di sisi sekolah saya udah mau selesai yang S2-nya ya. Terus saya juga mulai mencari pekerjaan. Tapi ada ininya nih, ada cerita lucunya. Waktu dapat kerjaan, ya ini yang mungkin nggak pernah orang pikirkan gitu ya. Waktu itu kebetulan juga karena saya bukan melamar, tapi ada orang semacam mencari-cari gitu ya, ketemu saya. Terus mereka punya kesempatan ketemu sama owner perusahaan tersebut. Terus dia tanya, apa yang kamu mau dari kami? Ya saya kan ya jawab lah. Ya saya pengen, Ibu-ibu langsung jawab, banyak. kira-kira apa yang saya bisa lakukan kata saya. Iya. Ya saya bilang ya saya butuh rumah, Oh. Wow. Butuh tempat tinggal. butuh tempat tinggal. Di sana. Oh oke, saya cariin ya deket kantor. Oh, itu makanya kantornya ke arah Iya. sana, rumahnya ke arah sana. Iya. Kantornya di Jakarta Barat. Di daerah. Kita bisa sampai Daerah berapa tahun di Bogor. situ? 4 tahunan ya. Iya. Tapi Itu lucu soalnya. Jadi Jadi itu terus nggak nanya, nggak ini. Jadi dia carikan langsung 2 tahun tempatnya. Terus tempatnya karena dia dari latar belakang Chinese, dia cari di kawasan Chinese. Iya. Jadi kita lah orang Batak di tengah-tengah itu di tengah-tengah mereka di sebelah usaha lucu gitu. Jadi tempatnya tuh Usaha jadi semua. dan pengusaha semua. iya, banyaknya berusaha gitu. Jadi itu hal-hal yang baru gitu. Jadi kita pindah tuh benar-benar dari timur ke barat. Pindah dari timur ke barat, tempat baru, karena mendekati tempat kerjanya. Terus langsung disewakan 2 tahun di situ. Taste-nya ya pilihannya untuk kita, wah nggak pernah pikir langsung. Disewakan maksudnya abang dan kakak yang bayar atau mereka Tidak. yang bayarin? Kantor yang bayar. Dibayarkan dari kantor. Oh, rezeki Iya. ada aja Iya, ya. itu dia. Jadi sama bosnya Bang Yopi langsung di kontrakan rumah sih 2 tahun di daerah itu gitu, yang deket lah kantor. Jadi itulah yang buat kami pindah gitu. Jadi orang tua juga tadinya aduh biar deket cucu gimana, akhirnya terbuka jalan. Oh iya, udah waktunya berarti kali, karena bukan cara-cara kami nggak cari, kami nggak cari sana, tapi kayak diantarkan gitu di Jangan-jangan dikasih mobil juga nih, Kak? oh iya. Ya. Oh, alah. Itu juga. Ya. Iya, dikasih mobil tuh, ada mobil kantor, tapi ininya lagi gitu yang bikin kami takjub dan kagum tuh operasionalnya ya, bensin misalkan atau ditanggung. Ya. Tapi- itu tapi reimburse. Tapi dari awal sebenarnya nggak langsung dikasih mobil, karena Iya. saya mintanya hanya rumah waktu itu. Coba tanya saya. Coba bisa didoakan langsung sama saya udah. Bukan cuma Iya. 2. Iya, tapi Makanya ibu-ibu langsung tidak bilang banyak. ya. Jadi kami pernah ngalamin ya, jadi tinggal di Tanjung Duren di Jakarta Barat, pelayanan ke timur, Iya, karena naik motor, Naik motor. Wah, jauh. posisi bawa anak,
Itu pernah kami lakukan. Anak 1, 2 Bang? Satu lah, masih Oh, satu, baru satu. satu, Masih ya. satu. Ya, itu pernah kami lakukan juga begitu ya. Nah, tapi pada saat kami butuh, ya tadi pada saat butuh, ya memang kami pengen banget ya ditawarkan lah ya. Setelah kerja Kendaraan. berapa lama ditawarkan kendaraan tadi. Tiba-tiba bisa bawa mobil nggak dibilang ya? Oh, sama kayak kita ya, Iya. pengalamannya ya. Oh iya. Tapi Iya, kami betul, betul. ngontrak, nggak sama orang Oke. tua, dan kami berdoa supaya dapatkan mobil juga nih, Oh, iya, iya. dikasih mobil. Puji Tuhan dikasih mobil, dipercayakan. Iya. Bener-bener nggak nyangka ya. Jadi mobilnya apa ya? Ibu-ibu tuh apa ya? Apa jenis mobil? Apa Kalau berkat hafal ya. Kalau apa ini? Berkatnya hafal pasti. Iya, itu. Tapi itu Iya, kan iya, nggak datangnya pasti kepikiran. Ya, harus dihitung hikmat berkat dari itu. Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Jadi akhirnya kami menikmati juga berkat itu. Ya. Iya. Tapi itulah, jadi dan mobil yang diberikan juga diberikan semua biaya tol dan bensinnya di Dan reimburse. operasionalnya di cover. Bahkan sampai ke retreat kita pun gitu, ke acara pelayanan tetap nggak ada masalah, bisa boleh. reimburse juga. Karena memang saya sampaikan bahwa saya juga seorang pelayan Tuhan gitu. Dan bosnya bilang nggak apa-apa, pakai aja. Pokoknya semua pengeluaran kamu tulis aja. Ini serunya gini Bang, kami kan tahu abang dan kakak kayak ceritanya sampai di situ. Nah sekarang kan kondisinya abang memilih untuk lebih fokus di pelayanan dan bisnis, keluar dari memang situasi pekerjaan yang Ya. waktu itu membawa rezeki ke abang dan kakak. Dan kak abang sekarang fokus di situ, tidak di pekerjaan itu lagi. Bagaimana nih? Kakak udah mulai praktek kerja atau bagaimana kak? Udah sih. Sudah hampir ya kalau sekarang sih memang saya ada di pekerjaan tetap, jadi memang full time work hampir 2 tahun lah tahun ini ya. 2 tahun, 2 tahun kedua. Jadi double rezeki atau abang yang sekarang Iya. gimana nih bang? Nah ini ceritanya sebenarnya yang kita pernah alami dalam proses keuangan tadi ya. Karena saya bersyukur punya istri yang mau dalam tanda petik berkorban untuk untuk anak ya, untuk anak. Jadi akhirnya rela untuk tidak bekerja sama sekali demi menjaga anak. Padahal profesi dokter, kalau anak-anak junior-juniornya sudah pada sekolah spesialis, sudah pada ngambil posisi yang bagus-bagus, tapi itu tidak dilakukan. Dan satu hal yang luar biasa juga, istri saya ini bukan nggak pernah cari kerja, ya pernah, bahkan saya pun juga pernah bantu untuk mencarikan kerja. Bahkan pernah ada satu rumah sakit cukup bagus di Jakarta Barat juga sudah menerima sebenarnya, sudah menerima ya untuk jadi dokter di sana. Tapi memang balik lagi, kami diskusi, kami berdoa gitu ya. Satu hal yang luar biasa, istri saya bilang begini, kalau boleh saya kerja yang nggak ada jaga malamnya. Ya kalau gitu dokter di mana nggak ada jaga malamnya bisa karirnya bagus di rumah sakit. Awal ya, jenjang awal. Bagaimana begitu ya kan ya pasti agak susah gitu ya. Nah tapi dengan demikian akhirnya ya cukup lama lah tidak bisa masuk ke dalam struktur pekerjaan di kesehatan gitu. Nah sampai di satu titik pernah satu malam ya istri saya lagi berdoa sendiri ya, karena habis kamar kami bisa dengarkan doanya gitu ya. Doanya, ya aku pengen kerja Tuhan, aku pengen kerja gitu. Ya akhirnya saya tanya langsung mau kerja apa? Dokter lah. Iya, nah iya rumah sakit kan nggak mungkin mau kerja apa. Akhirnya ya besok saya bikinin CV dan kita mulai coba mengirimkan ke bukan rumah sakit. Nah tapi tidak lama terjawab kabar baik. Ya ada satu perusahaan perkebunan yang merekrut istri. Yang sebelum ini ya. Sebelum yang sekarang. Nah itu perusahaan perkebunan yang menurut saya sih cukup, itu mah ajaib kalau buat saya. Karena kerja hanya 2 hari dalam 1 minggu. 2 hari. Betul 2 hari ya. Ya. Office hour. Tapi gajinya full begitu. Oh, gajinya full. Ada lagi Ya nggak, Pak? dalam tanda petik full kalau misalkan ya. Dalam tanda petik full kalau misalkan ya lihat level orang-orang kerja di rumah sakit atau di mana ya mirip-mirip seperti itulah ya. Full time work kerja tiap hari ya. Itu. Jadi itu kan Itu luar jawaban biasa. ya. Itu jawaban doa yang buat kita. Nah, di saat posisi itu ya saya juga balik karena kita tuh ada saatnya punya asisten rumah tangga, ada saatnya juga tidak ya. Nah, akhirnya ada momen ketika istri saya bekerja, saya pun mengurangi pekerjaan saya dan bantu untuk antar anak begitu. Nah, ini kami lakukan memang saling mengisi.
mengurangi itu maksudnya berhenti kerja atau gimana bang? Ya, ada di masa itu juga ya, pernah ada di masa itu. Ada masa-masa Iya. saling bergantian gitu. Oh saling berganti, kakak Ada kerja, abang masa-masa Ya, demikian. bisnis. bisnis sambil Yang tidak punya banyak income tetap lah gitu ya. Iya. Nah, Ya ngurus cuma rumah. balik lagi gitu. Setiap itu tuh selalu ada masa-masa kami diskusi yang panjang gitu, yang dalam, mempertimbangkannya, terus ya kami berdoa juga di situ gitu. Jadi masa-masa itu tuh penuh sampai memutuskan tuh ada prosesnya gitu. Jadi setiap yang diputuskan tidak jadi menyesal di kemudian, kan kadang gitu ya. Kadang memutuskan sesuatu tapi nanti saling menyalahkan gitu. Jadi kami kalau udah memutuskan diskusi yang dalam, memutuskan berjalan, berarti keputusan bersama. Berarti Gitu. banyak Iya. kesepakatan Iya, ya, mungkin Kak, ya. ada risiko ya kan, pasti Iya. gitu. Misalkan harusnya kalau tetap bekerja bisa double income. Iya. Iya. Tiba-tiba ya satu, jadi kayak balik lagi ke posisi awal gitu. Tapi nggak jadi masalah karena ada pertimbangan kami, anak jadi poin yang prioritas lah. Kalau untuk kami di sebagai pertimbangan di masa-masa itu juga gitu misalkan. Kalau boleh tahu nih, apa sih keinginan terbesar abang dan kakak untuk membesarkan anak saat ini? Keinginan terbesar. Ya kalau untuk anak yang pasti, kalau saya ditanya orang nih, anaknya pengen cita-cita jadi apa? Saya jawabnya pendeta. Kayak bapaknya. Youth pastor. Saya bilang. Wah. Tapi kalau Boleh, Bang. mereka ada di sini mungkin orang bilang enggak, tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi mungkin mirip juga mamanya pasti akan tanya pengen jadi dokter mungkin ya, Iya. seperti itu. Iya. Nah, Mama sih terserah. Ya, Tapi Nanti jadi- Mama arahkan. Nah, tapi Oke. ya mungkin yang kita sepakati Iya. sama-sama adalah bahwa anak itu masuk dalam panggilan Tuhan itu sebenarnya tempat yang paling aman, paling tepat kan ya. Tempat yang paling aman, paling tepat. Oleh karena itu juga yang menjadi pertimbangan kami. Bukan berarti kami nggak ada pembanding ya. Misalkan sekolahnya di mana sih? Ya di gereja pun kita punya banyak teman-teman yang punya sekolah, anak-anak disekolahkan tempat yang bagus, misalkan seperti itu. Atau di keluarga pun juga sama. Jadi bukan hanya susu, diapers tadi itu bukan sama. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga juga dibanding-banding gitu ya. Susu anak kita sama susu saudara kita seperti apa gitu kan. Oke. Tapi balik lagi, tujuan utama kita tadi bahwa memang ya anak-anak itu bisa aman masuk dalam Panggilan Tuhan. Panggilannya. bukan harus pakai susu merek ini yang terbaik selama Iya. sehingga otaknya jadi emas gitu, enggak. Iya. Atau misalkan harus sekolah di sekolah internasional yang harus begini, enggak, bukan itu. Tapi ketika mereka masuk, ya bukan berarti nggak boleh, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi ketika mereka masuk di dalam panggilan itu yang paling penting kalau menurut kami gitu ya. Kalau boleh balik nih bang, kakak yang bekerja, abang yang lebih banyak fokus ngurusin anak. Gimana nih? Ada konflik atau kakak tetap respect nih sama abang? Kalau mau dari semua fase ya, waktu anak-anak kecil gitu, misalkan mau di kondisi sekarang karena Bang Yopi lebih banyak melayani misalkan ya, sambil usaha gitu, jadi tidak bekerja yang kantoran itu kalau saya tetap respect untuk setiap yang dia lakukan gitu, karena nggak semua suami, nggak semua bapak juga bisa melakukan hal itu gitu. Jadi mengisi di hal itu, makanya itu kan ada keputusan yang memutuskan itu gitu, waktu mengambil hal itu gitu. Kalau saya respect karena dia ngatur waktunya. Waktu itu kan kami masih sempat yang masih di sana tuh, yang dikerjain saya di perkebunan. Keisa sudah playgroup ya 3 tahun. Playgroup itu dekat ke kantornya, agak jauh dari rumah kami. Jadi memang kadang diantar dulu kerja, antar kan selesai cepat playgroup, paling 2 jam dijemput, jam istirahat di drop ke rumah. Seperti itu hati saya tenang gitu. Jadi dilakukan baik gitu. Kadang jadi kalau kerja memang hari saya masuk kerja kan saya nggak full ya. Hari masuk kerja bisa kita udah jemput gitu, itu dilakukan semua gitu. Jadi
kadang bukan cuman itu kalau ada pertemuan guru ditungguin gitu sampai yang kondisi sekarang. Kalau bisa ngantar anak seneng sekali dia Sampai ngantar saat anak. ini, Iya, ya. sampai saat ini. Sampai Iya. karena waktu itu ada pertemuan orang tua kayak di SMP yang kisahin sekarang ada pertemuan orang tua untuk pemilihan komite, harusnya saya yang hadir. Tapi waktu itu saya harus kerja gitu, waktu nggak bisa datang. Akhirnya Bang Yopi yang datang ke sana. Ternyata yang jadi satu-satunya pria. Dan terjadilah Bang Yopi ketua komite orang tua di sekolah Kisa. Dengan anggotanya ibu-ibu semua. Pemilihan Saya itu. bilang, aduh, ini gimana gitu kan, anggota komite tuh berarti panjang lah, minimal 3 tahun. Nggak mungkin kan berhenti dulu. Kayak sadar. Sampai saat ini nggak Bang? Masih. Masih ya. Apa sih? Wow. Iya. Jadi ada fase-fasenya seperti itu nggak? Kalau Iya. saya respect sekali lah dengan siapa, karena itu bagian dari keputusan kami juga kan, diskusi kami. Jadi saling Ya, mengisi. tapi saling- seringkali juga kalau ego pria kan, Hmm. pengen nih, waduh, punya istri gaji besar, saya seneng, nggak masalah, happy lah. Jadi berkati kan, paling nggak juga dibeliin banyak hal ya, happy gitu ya. Tapi seringkali saya juga, saya harus punya income lebih besar lagi dari istri saya, misalkan seperti itu. Nah, tapi balik lagi ya tadi, pertimbangan, panggilan, diskusi, bicara, begitu ya. Suatu kali saya pernah lagi punya kebutuhan pengen banget, ya tadi pengen nabung, pengen ini, pengen itu kan ya. Datang headhunter hubungi, ada posisi bagus kerja ya untuk jadi pimpinan di sebuah perkebunan. Itu yang ngubungin bukan perusahaannya, headhunter yang ngubungin. Mau nggak Pak? Begini. Saya sampaikan ke istri saya, cuman diingatkan, ingat panggilan gitu ya. Tapi buat saya oke, kalau kamu setujui saya akan berangkat, tapi tinggal di luar kota jadi. Oh iya. Jadi perkebunan. Jadi maksudnya Bang, Abang tuh benar-benar sayang banget sama keluarganya lah, nggak mau terpisahkan Ya. gitu ya. Ya. Sampai saat ini benar-benar itu yang Betul. dikerjakan. Itu Jangankan abang doang, kakak juga sebenarnya nggak mau juga terpisahkan. Oh, Tahu. bener ya. Iya. Ini boleh diminum loh Bang. ya, ya. bukan sepuhan. Tadi kita seru-serunya sekali tuh ngobrolin. Ngomongin income. Kalau ngomongin soal jalan-jalan, gimana ceritanya tuh Bang? Ada nggak sih sebenarnya? dengan kayaknya sih kan Kan bahagia. soal keuangan nih kan kalau terbatas, Konflik aja ganti-gantian. nggak sampai ada konflik. Jadi kita pikir-pikir ada nggak sih jalan-jalannya Nah, gitu? rekreasinya gimana nih? Kalau buat abang dan kakak. Ya, kalau jalan-jalan, ini kalau bicara jalan-jalan, kami selalu kagum lah dengan siapa? Dengan senior kita, pembimbing kita gitu ya. Oh. Ada namanya Bapak Iwan nih, Ko Iwan. Itu selalu kan dia tiap tahun punya program jalan-jalan, kayaknya saya pernah tanya khusus budget habis berapa sih gitu ya. Dikhususkan untuk jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah, tapi balik lagi, ya saya juga pengen seperti itu. Tapi balik lagi. Kadang-kadang nabung juga nggak kesampean ya, mau jalan-jalan. Tapi seringkali ada banyak hal-hal yang ajaib lah, Ajaib. bisa jalan-jalan. Hal-hal yang ajaib ya. Paling jauh deh bang, kemana nih bang? Ya kalau ke luar negeri sih, ya kalau ke luar negeri, jadi ini mesti digarisbawahi ya, jalan-jalan bukan pelayanan ya. Jadi Kalau jalan ke puncak sering. kalau ke puncak mungkin dari dulu sebulan 2 kali gitu, tapi retreat, karena retreat ya. Tahun 4 kali. Tempat mana yang tidak diinjak gitu. Bang Yopi nganggapnya jalan-jalan, tapi anak-anak Anak-anak, Ngurusin anak-anak. itu kewajiban. ya sebenarnya gini, kalau jalan-jalan tuh lebih banyak tuh mukjizatnya apa tadi ya? Misalkan nih, ini contoh yang paling buat kami terkaget-kaget gitu. Suatu kali si Cika, anak kami yang kedua, kebangun dari tidur. Habis kebangun, Papa, aku mau ke Singapura. Wah. Kami kaget. Oh ya? Kamu mimpi apa? Ya tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada yang ngajak kami ke Singapura untuk kunjungan. Waduh. Karena dapat mimpi juga. Karena dapat mimpi juga. Dan itu luar biasa. Buat saya itu sangat-sangat, bahkan untuk mikirin pada saat itu, untuk mikirin uang saku pun, saya berdoa untuk uang saku, bener, untuk uang saku.
Karena kebutuhan kita kan banyak gitu ya. Dari income biasa untuk kebutuhan. Tapi nggak tahu kenapa sebelum berangkat tuh ada kesempatan training. Ingat nggak waktu itu, Mah? Dan dari training tersebut dapat uang kan. Saya memberikan training ke sebuah perusahaan. Nah, uang itulah kami pakai untuk uang saku. Tapi itu pun kurang. Waktu sampai di sana ternyata kita dikasih angpau uang saku ya. Jadi berkat lagi. Berlimpah gitu. Sampai jadi inilah liburan yang yang nggak ngeluarin budget gitu, dan tidak terplanning, nggak kepikiran kan, nggak di-planning, nggak dipikiran, nggak dibudgetkan gitu, tapi kejadian. Iya, terjadi Nyata. gitu, dan wah gitu. Jadi kayak kayak disediakan liburan di Berapa hari tuh, Kak? 5 harian kayaknya. Wah. Iya. Kita mau ya. mungkin Kapan mimpi? Kita mau Ada yang kalau mimpi ya. Kapan ada yang bisa order mimpi? Nah, tapi ada juga yang kedua. Yang kedua waktu itu ngobrol-ngobrol anak-anak tentang satu tempat namanya Legoland ya di Malaysia waktu itu. Itu juga sama. Saya sih termasuk orang yang ngitung ya waktu itu ya. Termasuk orang yang ngitung ngobrol ke istri, ngitung, istri juga cari di internet harganya berapa. Waduh, ini cukup lumayan ya ternyata ya. Kalau mau ini mesti nabung sekian belas juta atau mungkin 2 sampai 20 juta juga untuk 4 orang soalnya kita PP ke sana kan. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada undangan retreat di Batam. Boleh datang satu keluarga, Bang. Kami pengen servis Abang satu keluarga ke Batam. Nah, dari situ saya coba cek tiket. Kalau dari sana ke Legoland murah nggak? Oh, murah. Dari sini, Bang. Nih, saya ajarin caranya gimana. Jadi kita Nyebrang. di Batam 3 hari, retreat ya waktu itu ya. Terus di Legoland sekitar 2 hari ya. 3 hari juga. 3 hari juga. Iya. Nah, itu juga sama kejadiannya. Jadi hal-hal yang kayak begitu kami seringnya kalau jalan-jalan tuh, karena kalau memang dibudgetkan kami nggak punya budget untuk itu. Waktu ke Bali, adiknya Kak Linda kerja di Bali. Kerja di Bali. Yuk, saya dapat rumah di sini, kalian datang ke sini semua. Jadi penginapan ada gitu kan. Mobil ada, tinggal tiket. Tinggal tiket. Nah, Iya. itu Tiket cari promo. bisa Ya. ngajak, Cari promo. bisa Jauh-jauh ngajak hari, iya. mertua. Ya. Wah, Terus kan makan juga jadi lebih mudah karena ada rumah di situ. Tanpa direncanakan ya. Iya. Banyak Iya, sekali ya. maksudnya sering kali yang seperti itu gitu, ada yang tidak terduga, Tidak tidak terduga. terjadwalkan gitu. Jadi kalau misalkan kayak begini rekreasinya ada yang bukan ke puncak, Iya. Yang bukan yang retreat. bukan retreat itu ada gitu. Jadi Iya. ya takjub, dan terus kalau ini jadi bukan direncanakan, bukan diinin, cuman kalau Bang Yopi tuh memikirkan itu gitu. Jadi misalkan kadang ada berkat nih, entah training, entah apa. Aja. Iya, itu misalkan Satu ulang paket. tahun mama, Targetnya ya. ulang tahun mama papa udah cariin hotel kita nginep kayak gitu tuh. Kenapa gak disimpan aja gitu kan, kalau ibu-ibu gitu ya. Orang maksudnya disimpan, di saving lebih penting, tapi enggak, kita mau rayain ulang tahun mama. Itu sering kayak gitu, kadang ya kan pengen liburan juga gitu. Jadi mau aduh papa disimpan di ini nih. Akhirnya dinikmati aja gitu, dinikmatin bareng anak-anak, semua happy terus fresh. Jadi yang mau sekolah, balik lagi kerja, balik lagi pelayanan, fresh juga lah, ada waktu refreshing. Jadi ke situ tuh bukan dibudgetkan, tapi kalau ada jalan. Iya. nggak mikir ini lebih baik disimpan, nggak kayak gitu nggak selalu. Jadi udah bisa family time Bisa bareng-bareng menikmati itu tuh bersama-sama ya. penting. Jadi kadang ya kadang takjub lah dengan cara-cara yang disediakan gitu. Itu sih untuk rekreasi kami. Luar biasa nih cerita-ceritanya Bang dari perjalanannya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kira-kira nih apa yang masih dicita-citakan yang belum terjadi saat ini di bidang keuangan ya. Kira-kira ada yang perlu diungkapkan nggak itu? Ceritakan. Ya, kalau masalah keuangan, tadi kan tema kita kan masalah keuangan keluarga, peluang atau masalah ya, tantangan atau masalah ya. Ya, sebenarnya bagaimana kita melihat sih ya, bagaimana cara kita memandang, ini jadi masalah atau jadi kesempatan buat kita. Saya mau cerita ada 2 hal yang di dalam rumah tangga kami, yang masalah keuangan itu jadi pembelajaran yang sangat berarti sekali. Yaitu yang pertama tentang rumah ya.
tentang pembelian rumah. Hmm. Jadi memang kami dulu kalau dulu waktu awal-awal nikah pengennya beli rumah atau beli mobil dulu kalau orang tanya gitu kan. Prioritas ya. Kan kalau idealisme dulu pernah dosen saya bilang gini, kamu kalau nikah minimal kalau kamu kerja minimal 2 tahun punya motor, dia bilang. Terus setelah itu kamu bisa punya mobil 3 tahun, 5 tahun kamu punya rumah baru kamu nikah, dibilang itu ideal, dibilang gitu. Tapi saya nggak lewatin jalur itu. Ya, kami waktu awal-awal ya memang tujuannya hanya mau punya mobil supaya bisa pelayanan bareng, bisa bareng-bareng istri anak-anak. Nah, tetapi waktu mau punya rumah, ini memang tuntutan juga ya. Kita waktu itu berdoa pengen banget punya rumah. Nah, ada satu kesempatan sebenarnya yang saya dapat kesan kuat sebenarnya bahwa bukan cara seperti ini saya punya rumah. Gitu harusnya. Bukan ada cara lain yang saya yakin tuh kami akan dapat rumah gitu. Tapi saya paksakan dengan cara saya. Saya akhirnya membeli sebuah rumah, ya. Sebuah rumah, ini jadi teman-teman bisa bayangkan nih, saya membeli sebuah rumah tanpa kami punya uang DP sedikit pun, gitu ya. Nah, tapi kabar baiknya itu ada banyak sekali orang yang mengasihi kami, ya. Mereka kasih pinjam ke kami. Jadi bisa bayangkan, kalau di tahun berapa tuh ya? Tahun 2015 ya. Kurang lebih nilainya hampir 1 M waktu itu. Jadi bisa bayangkan, ada orang memberikan pinjaman buat kami sampai 700 juta hanya untuk rumah. Nah, kami tanpa ngasih agunan segala macam ya, karena mereka mengasihi kita. Gitu ya. Dan itu dari beberapa orang. Nih Bang, buat Abang nih Bang, pakai dulu Bang, segala macam gitu ya. Ya saya pikir ini jalan Tuhan gitu. Wah, ini Tuhan kasih nih buat kita nih gitu ya. Ternyata rumah yang kami beli sertifikatnya sedang bermasalah. Tadinya saya berpikir begini, bahwa ketika saya sertifikat ambil, maka saya akan agunkan ke bank dan saya akan kembalikan uang-uang itu. Nah, ini yang membuat kami terjebak ya untuk menyelesaikan bermasalah cukup panjang, berkasus di pengadilan, kan bukan kami tapi orang yang punya sertifikat dengan orang sebelumnya. Itu aja berkasus sampai sekitar 3-4 tahun ya. Nah, jadi bisa bayangkan ada orang yang meminjamkan uang kami senilai tadi, bagaimana gitu. Kami harus menghadapi itu. Nah, ini buat saya ya, kalau saya dengan istri waktu berdoa ya kami ya nangis pasti ya. Kami udah losing face. Saya bilang saya terjebak. Saya terjebak ini dengan kondisi ini. Ya, tapi puji Tuhan bukain banyak cara lah. Banyak jalan. Ya sampai hari ini masih ada yang belum selesai ya. Sampai hari ini masih ada yang belum selesai, tapi mereka ya bisa dengan senyum ke kita gitu ya, bisa dengan senyum dan ya kami akan selesaikan. Tapi sudah hampir selesai banyak sih ya, sudah hampir selesai banyak. Nah ini yang satu hal tentang perkara keuangan. Itu yang pertama. Nah tapi yang kedua, saya mau bilang begini, yang kedua kalau bicara keuangan ini bicara peluang sebenarnya, ya, bicara peluang yang sangat besar. Artinya apa? Setiap tantangan yang ada itu bisa memacu kita. Ya, saya kemarin ketawa sama istri saya nih, saya bilang begini, motivator besar apapun nggak bisa buat orang semangat cari uang. Yang bisa buat orang semangat cari uang tau nggak apa? Apa Bang? Tagihan. Istri saya ketawa nggak? Ketawa. Lihat kalau orang punya tagihan, katanya. Bener juga ya. Iya. Nah tapi ya tadi yang saya bilang, maksudnya tantangan itu yang buat kita jadi mikir kan, misalkan. Ya, ini anak saya udah mau lulus 3 tahun lagi misalkan. Saya pengen banget muliain anak saya di luar negeri. Apa yang saya harus lakukan mulai hari ini? Berarti seperti itu. Banyak Bang. Nah, itu dia. Mungkin di awal-awal ya belum terpikir atau ada banyak hal yang bisa dikerjakan begitu ya. Ada banyak hal yang mesti disiapkan, banyak hal. Tapi ketika sudah mulai masuk, jadi jangan selalu salahkan kondisi yang bermasalah ini. Tapi di kondisi yang bermasalah ini sebenarnya inilah peluang untuk suami istri bisa saling saling kerjasama, saling sepakat, saling tidak menyalahkan tapi bahkan saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Saya sangat happy sekali ya kalau ngomongin pendidikan anak, istri saya sangat semangat, bahkan juga kerja juga jadi semangat gitu. Nabungnya juga jadi semangat. Ya saya juga sama, bukan berarti ketika istri saya semangat saya jadi kendor, enggak.
Malah saya kadang-kadang mikir, saya juga harus semangat nih berarti kalau gitu. Kalau nggak semangat juga akan saya semangat. Semangat. Itu penting. Pokoknya harus sama semangat ya. Iya, itu sih yang kedua poin itu ya. Jadi ayo untuk ke depan kasih mimpi yang banyak buat anak-anak ya. Saya lahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana lah ya. Papa saya dari kampung, hanya tamatan SMA, mama saya bidan, nggak pernah punya mimpi macam-macam. Ya bahkan mungkin di rekening mereka nggak pernah mimpi punya miliaran ya. Ya mungkin mertua juga sama kali ya. Mirip lah, Kurang lebih mirip lah, nggak akan. latar belakang. Ya kami pun sebenarnya nggak pernah, karena latar belakang keluarga demikian, kami juga nggak pernah berpikir. Tapi hari-hari ini kami berpikir demikian. Kenapa enggak? Suatu hari mungkin di rekening kita ada sekitar 10 miliar, 15 miliar misalkan. Min. Amin ya. Kenapa Masih enggak? Karena aminkan doa. ada banyak karena bukan hanya untuk kita kan. Kalau untuk kita cukup lah. Mau berapa banyak sih? Ya, kalau untuk kita cukup lah. Bahkan saya sekarang kalau sama istri suka ngobrol gitu ya. Nanti setelah anak-anak besar, ntar lagi nggak kerasa ya. 10 tahun 15 tahun lagi mungkin akan menikah mereka. Ketika mereka menikah, sudah pergi sama keluarganya, kita mau ngapain? Dengan suaminya. Suami istri mau ngapain? Mau tinggal di mana? Mau punya rumah 10 buat apa rumah 10? Cuma satu nih tinggalin ya. Iya. Ya, Mau tinggal punya berdua. mobil 10 buat apa mobil 10? Cuma satu nih pakai ya. Iya. Tapi ada banyak hal di luar sana yang bisa kita pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Itu sih sebenarnya poinnya ya, tentang keuangan. Jadi bukan berarti cukup hanya untuk diri sendiri, itu namanya egois, tapi ya ambil Besar. kesempatan yang besar, nggak apa-apa. Ayo kalau punya kesempatan, punya usaha, punya apapun, memberkati banyak orang gitu ya. Toh bukan buat diri sendiri. Itu sih yang saya pikirkan. Mungkin tambahan Tambah, boleh Kalinda. untuk anak. Mungkin cita-cita buat anak, apakah mau disekolahkan di luar negeri atau Oh, di iya. iya. Ya Kak, semua orang tua juga demikian ya, apalagi ibu. Karena ya dari awal anak-anak prioritas lah. Jadi termasuk di hal-hal tersebut gitu. Jadi kondisi mau keuangan, mau kondisi apapun tidak mengurangi itu gitu ya. Tidak mengurangi itu gitu. Jadi bermimpi, berharap tetap besar gitu. Kalau saya kerinduan seperti itu. Kalau pagi gitu dengan anak-anak bareng dengan anak-anak dengan Bang Yopi, itu yang kami terus Bicarakan. katakan ya, bicarakan terus ke mereka. Bayangin nggak kalau nanti kakak sekolah di Singapura, adik sekolah di Australia kayak gitu, apa tuh mah gitu, aku mau Korea. Tapi buka pembicaraannya, saya selalu buka pembicaraannya. Kenapa mau di Korea? Iya mah boy band apa mau itu alasan mereka pun hari ini didengerin aja, dengerin terus diperkatakan. Jadi waktu sedang begitu mereka oh iya ya terfikir mungkin hari ini masih jauh nih, atau masih baru lulus SD nih mau masuk SMP kelas 1 baru mau naik kelas 3 SMP, jadi masih panjang sekali gitu prosesnya. Tapi mulai terus dibicarakan, disampaikan, jadi supaya mereka mulai terbuka, terpikir. Kerinduan kami tetap ke sana gitu. Jadi mau kasih yang terbaik lah, membuka wawasan mereka. Terus mereka juga enggak yang penting lewat gitu setiap jenjang ini. Yang penting kuliah, misalkan sekolah selesai, kuliah apa aja, enggak gitu. Ya mereka nemuin nih panggilannya. Terus berjalannya ke sana gitu supaya mereka maksimal. Hidup bukan hanya untuk hidupin diri mereka sendiri nanti, tapi hidup bisa berdampak buat orang lain juga gitu. Ada di panggilan mereka jadi maksimal gitu. Itu jadi perkatain terus yang besar, yang luar biasa seperti itu gitu. Dan itu sedang menggerakkan kami juga. Itu kan nyampe ke sana sesuatu yang besar ya. Mempersiapkan sesuatu yang besar. Berarti ada banyak hal yang harus dipersiapkan, ada banyak hal harus ini. Jadi nyemangatin kami juga terus ya mulai lakukan. Kadang mentok, kayaknya nggak kebayang gitu, tapi kan udah mengalami banyak hal. Cara-cara kan bukan cara-cara kita. Kadang bukan tabungan yang buat liburan. Bahkan untuk hal itu ada hal-hal yang luar biasa gitu. Untuk perkara ini juga kami pernah sekali nggak sengaja, jadi tempat bos
saya bekerja sekarang, dia ulang tahun. Iya. Waktu itu karena Keisa sedang apa namanya? Paskibra. Oh iya, Paskibra. dia lagi paskibra, dia hampir latihan selalu gitu di masa itu. Terus kami ajak Cika ke sana. Terus pas mau pulang itu tiba-tiba dia ngomong, kamu mau jadi chiropractor, dia bilang. Apa tuh Kak? Chiropractor tuh apa namanya, ahli tulang. Oh, ahli tulang. Ahli tulang belakang. Terus saya sekolah, kalau kamu mau saya sekolahin kamu sampai lulus gitu. Ini benar Di luar lagi. negeri. Saya sekolahin karena salah satu yang ininya memang di Australia. Di Australia atau di Sydney lah yang banyak untuk kampus itu gitu. Ini benar, ini enggak, apa salah ngomong atau apa. Tapi jika kami diam gitu ya, itu udah dia jadi sampai wah, ini luar biasa gitu. Ini maksudnya bukan itu yang penting, cuman dari masa itu tuh saya langsung oh iya, berarti ada jalan yang bisa terbuka apapun gitu. Jalan yang apa? Digerakkan untuk membuat itu terjadi gitu. Jadi kalau itu ada di hati kita perkatakan terus gitu. Kita bawa dalam doa ya. Siapapun kita apa? Ya itu hal-hal yang kita bilang ajaib itu Yang gitu. mungkin terjadi. Jadi oh iya, itu sebenarnya gitu. Dan itu sedang mengajari kami, kalau ke saya pribadi itu bicara jadi kuat sekali gitu. Terus itu juga yang bikin karena kalau kayak Cika itu dia ada interestnya. Saya kan memang kerja di klinik tulang belakang, klinik skoliosis. Kalau saya presentasi untuk webinar misalkan masa-masa ini gitu, atau ada seminar yang saya harus isi, itu buat materi, dia selalu interest baca itu, terus dia bisa mendefinisikannya, dia bikin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dia baca materi. Cerdas juga kamu, terus dia googling. Baru SD ya Kak? Iya, SD Mau itu lulus SMP, mau kelas SMP. 4 mulai tuh. Jadi sepertinya ada harapan ya Kak ya. Enggak, ada interestnya gitu. Ada Itu kan interest. anak kelas 5 tuh nggak begitu ya. Iya. Anak kelas 5 nggak begitu. Jadi waktu dia tanya, "Mah, ini begini." Mama tahu nggak? Ada loh yang punya skoliosis itu sampai 120 derajat tubuhnya miring banget, dia pakai alat bantu. Hah? Nggak tahu. Akhirnya dia bukain. Ini dia lihat. Jadi dia cerita. yang dia lihat dia cari gitu. Saya bilang, "Kamu nih perhatian sama mama atau apa?" Ya aku pengen tahu aja apa yang mama kerjain. Dia bilang, wow gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu, segala sesuatu. Jadi tiap anak tuh unik dan spesifik gitu. Jadi nggak bisa dikarang-karang ya, nggak bisa dikarang-karang ininya. Saya tahu ada punya panggilannya masing-masing. Jadi kan kalau ada interest kan diarahin ya, tinggal diarahin gitu. Dia nemuin panggilannya gitu, supaya maksimal di situ gitu. Jadi kalau mau dibilang mimpi nggak Kak ke anaknya, kalau anak luar negeri, iya gitu. Sekarang disebut aja. Jadi Sebut jangan takut punya mimpi besar untuk nyekolahin anak ya. Ya. Karena masalah keuangan apalagi gitu, jangan sampai takut seperti itu. Betul. Artinya ada banyak cara lah. Bagus nih kata-katanya. Kalau Kak Linda memberikan pesan, hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan hidup yang berdampak. Menjadi penyemangat, motivasi juga ya. Itu yang menjadi penggerak yang menyemangati kita, sekalipun banyak hal belum terbayang ya Kak ya. Ya. Oke. Banyak lah. Wah, Di jalan. banyak sekali nih kakak abang, kayaknya nggak cukup nih waktu podcast Seru. kita untuk kalau boleh nanti diundang kembali, Iya. membicarakan lebih detail lagi. Ya. Nggak sanggup sepertinya mensimpulkan karena semuanya poin-poin yang luar biasa. Jadi kami berharap untuk ini juga membuat pencerahan buat hidup kami juga, dan juga banyak Pastinya. orang yang bakal mendengarnya nanti. Betul sekali. Mungkin kita akan closing kali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih buat abang dan saya kakak. sudah hadir di podcast Terima Rahasia kasih ya. Keluarga. Dan terima kasih buat pemirsa, Bapak Ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kita mau terus belajar hal-hal yang baru,
Tunggu kami di podcast selanjutnya. Jadi jadikan masalah Ya. keuangan itu jadi peluang. Luar biasa ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Dah. Gimana? Podcastnya bermanfaat nggak? Kalau iya, yuk jangan lupa di-share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendengar podcast terbaru dari Rahasia Keluarga.